رمضان يا شهر الصيام رمضان 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 يا خير الشهور رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى Talim kita hari ini kita bahas kaji baru memasuki hari ke-10 dan ke-11. Al-hikmatu min mumaziyati syiyami ramadana mukaranatan bil khidmatil diniyatil ukra. Artinya hikmah kelebihan ibadah puasa Ramadan dari ibadah-ibadah lainnya. Perbedaannya satu, di sholat juga ada kelebihannya. Di antaranya per hari dia mi'rajul mu'minin, tingkat tertingginya. Arti kata menuju kepada Allah. Tapi di puasa Ramadan sifatnya umum. Kalau kita puasanya kurang sempurna, sulit dimi'rajkan. Ya, makanya terkait dengan beberapa dimensi perpindahan alam ya dalam konsep ruhani, hanya orang tertentu yang bisa merasakannya pada waktu Ramadan. Makanya dibagi 3 fase: fase taharah, fase doa, dan fase ukra. Arti kata bukan ikro, fasenya akhirati. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, alhamdulillahirabbil alamin, na ilahil ma'ud. Wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajami li kulli mawjud salatan tutafil qulubina iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Patubahi muayyad patuhalana bila nuru jannat wa nunai wa nuru nyajari ila wajhika karim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurudin dunya wa din wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sama-sama kita kirim Fatihah kita kepada dzurriyyat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ikhlas 1 kali. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama-sama doa ikhlas kita. Allahumma rzuqna ikhlasa wal istiqomata wa hula wa hubi man ahaba. Allahumma rzuqna ikhlasa wal istiqomata wa hula wa hubi man ahaba. Allahumma rzuqna ikhlasa wal istiqomata wa hula wa hubi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Niat puasa kita dapatkan berhari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syai'an an-nahari fardhi Ramadan hadis sanati billahi ta'ala. Aku berniat puasa sehari demi menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah
Allahumma ij'alni fihi minal mutawakkilin alaika waj'alni fihi minal qa'idin ladaika waj'alni fihi minal muqarrabin ulaika bisyanika ya ghayatat talibin. Ya Allah, mohon jadikanlah aku di antara orang-orang yang bisa bertawakal kepadamu, dan jadikan aku di antara orang-orang yang senang di sisimu, dan jadikan aku di antara orang-orang yang dekat kepadamu dengan kebaikanmu, wahai tujuan orang-orang yang memohon. Doa kami datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamna ta'arufa ala tayahu wa tajini kutsihi wa hafaza haramihi wa ayunana ala siyami yukafi jawarihina masyatika wastamilliha bima yurdika fala yumilu adannana ila batili wala tunasibu ayunana ala misyani wala namuda ayidina ilal haram wala nata aqdamana salat hatta nanam la butunana ila ma'alatu wala tantaku ajrinatuna ila bima ashara. Ya Allah, ilhamkan kepada kami untuk mengenal karunia-Nya, mengagungkan kesuciannya, dan menjaga apa yang dilarangnya. Bantulah kami untuk menjalankan puasanya dengan bisa menahan anggota badan dari maksiat kepadamu, dan menggunakannya untuk apa yang diridhoimu, agar telinga kami tidak kami arahkan kepada kesia-siaan, dan mata kami tidak kami pusatkan pada kealpaan, dan tangan kami tidak kami ulurkan pada larangannya, dan kaki kami tidak kami langkahkan pada keburukan, agar perut kami tidak kami isi kecuali yang Kau halalkan, dan lidah kami tidak berbicara kecuali yang Kau contohkan. Langsung berdoa taklim. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhai. Amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, langsung saja ke tajuk risalah di bab 1 dulu ya. Al-Fakir coba membahas agak lebih ke dalam lagi perkara kemuliaan, kelebihan ibadah Ramadan, tapi kita awali dari pemahamannya dulu. Al-hikmat min mumayyizat syiyam Ramadan muqaranatan bil khidmat al-diniyat al-ukra. Hikmah kelebihan ibadah puasa Ramadan dari ibadah-ibadah lainnya, bab 1. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah hari kiamat tiba, wah, ini banyak orang yang melamar kiamat. Meramal jangan didengerin, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Ya. Nggak mungkin lah kalau kita masih mendengar azan, masih ada yang tahlil, kiamat di depan mata. Nggak mungkin deh.
Karena tanda kiamat itu jelas lebih cenderung bukan kepada sifatnya materi atau kecerdasan akal. Jadi kita mesti cerdas, jangan mudah ditakut-takuti oleh Dajjal. Dajjal net, Dajjal. Itu ada sebab tuh, ada pengaruh. Jadi kita jangan bodoh, ya. Dalam kehidupan sekarang ini, bukan kiamat tidak ada, tapi keterangannya seharusnya kita lebih cerdas dari orang-orang yang mencerdaskan kita, yaitu tentunya Allah. Setelah hari kiamat tiba, kok kiamat ya? Ya Ramadan ada kaitannya. Manusia yang meninggal dunia akan mulai memasuki tahapan kehidupan selanjutnya. Yakin? Yakin gak nih? Ya. Masukin pintu akhirat. Ya. Jadi amalan sekarang ini sudah amalan perjalanan kan? Orang yang bertarekot itu tidak diam, mengikuti aturan perjalanan ruhaninya. Begitu juga sholat, mikrajul mu'minin. Ya, kiamat sudah tiba. Wallahu alam, karena waktu Allah tidak tahu yang menentukannya. Manusia yang meninggal dunia pasti memasuki tahapan kehidupan selanjutnya. Ya, bisa disebut mujmalnya akhirat lah, udah mendekat tuh. Namun sebelum dibangkitkan, ya, sebelum dibangkitkan kembali, manusia ini akan menuju fase kedua. Ibarat puasa fase kita nih, besok. Fase kedua. Apa itu? Alam penantian namanya. Alam apa? Alam penantian. Fase ini disebut sebagai fase kedua setelah kehidupan di dunia kan? Yakin? Nah, masih banyak orang yang nunggu. Tunggul hitam tuh banyak yang nunggu tuh. Ya. Kita memasuki secara hidup itu ke fase kedua di puasa itu. Itu ruhaninya. Ya. Banyak doa. Ya. Itu menunggu dibangkitkan kembali. Manusia akan menuju fase penantian, disebut alam penantian. Fase ini disebut sebagai fase kedua setelah kehidupan dunia, sekaligus tempat manusia menunggu hari kebangkitan yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi antara batas alam dunia sekarang dan alam akhirat itu ada batas alam penantian. Inilah yang disebut bahasa benarnya alam barzah. Alam apa? Barzah. Alam barzah dikenal secara awam dengan alam apa? Alam kubur. Iya kan? Betul kan? Apakah antum masuk alam kubur nanti? Masuk. Cangkangnya. Ya, cangkangnya. Jadi antum gak diam di kuburan tuh. Yang diam di kuburan apanya? Yang sering kita doakan. Korinnya. Nah, itu yang sering jahil. Itu poinnya. Nah, ini kan nggak dibahas luar. Nah, disangka ruhnya di situ. Ada bapak antum enggak? Yang jeleknya tuh. Kenapa korin di sana? Karena kuburan itu sifatnya tempat sampah. Jadi sifat kejelekan selalu sampah. Orang sering menyebut awam dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Pintunya di situ. Padahal kita sudah lepas itu ke alam lain. Atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Maka kulit tertinggal di luar, kita masuk ke alam yang disebut alam barzah, alam batas. Ibarat dimensi dua negara, ada batas demarkasi yang bebas di dua negara itu. Ya. Nah. Terasa kita udah mau masuk ke alam itu. Mau andong rasain. Mati deh dulu gitu. Yakinnya kan mati gitu. Nah, gitu. Jadi nggak mengherankan kalau kita udah diam di sana. Tidak mengherankan. Ada dalilnya, banyak ulama mengawal. Orang yang udah diam di sana itu ya, di batas alam barzah itu, yang sudah dalam alam barzah dapat melihat keadaan alam kita sedang ngaji maupun di akhirat sekaligus. Yakin? Apakah kita ditonton sama almarhumah Najati, almarhumah
yang lain yang sudah melalui kita. Iwan-iwan ditonton. Itu kelebihannya. Apakah orang tua kita nonton, kita ngaji di sini nonton? Gembira dia. Dan mereka dapat untung. Kalau antum datang ke majelis-majelis baik dapat untung. Berkat didikanku ya Allah. Jadi datang saja sudah meringankan mereka di alam barzah atau alam kubur secara umum. Duduk kan? Itu rohaninya. Yakin nggak kalau mereka itu melihat keadaan di alam dunia maupun akhirat sekaligus? Ya itu dulu motivasinya. Yakin atau tidak? Seharusnya yakin. Logikanya gini. Huwa alamur barzakhi. Dia alam barzah. Kusmatun. Kusmatun itu sebagai sekat. Sebagai sekat. Kita yang di dunia nggak bisa ngelihat karena tersekat. Tapi mereka yang di sana bisa melihat kita. Duduk kan? Nah, kusmatun. Ulaika aladinahum khubaraul kuburi. Au kuburaul barzaki. Yumkinuhum ru'yatul dunya wa yumkinuhum ru'yatul akhirati. Iya kan? Wahum fi makanin wahidan yusama birazata wa yumkinuhum ru'yatul dunya wal akhirati. Iya kan? Iya enggak? Benar kan? Dia alam barzah itu kan sebagai sekat. Mereka ahli kubur itu kan disebut ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur kan gitu kan. Mereka ahli kubur itu atau ahli barzah. Makanya kalau menyebut ahlul kubur kita lepaskan ya ahlul barzah di kolbu. Paham nggak? Kalau kita masuk ke alam kuburan ya ahlul kubur jahar karena masih di dunia, batinnya ahlul barzaki. Itu adabnya. Ya. Ahli kubur atau ahli barzakh bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Nah, kalau antum ya ahlul barzaki. Assalamualaikum ya ahlul barzaki dalam hati, mudah-mudahan antum bisa melihat dia. Ini. Ilmunya gitu dulu. Kita praktekin dong. Malam ini aja pergi ke sana tuh, ke kuburan. Praktekin tuh. Ya ahlul barzaki. Jadi dia melihat kita. Tapi bukan dari kuburan Tunggul Hitam melihat kita. Dimensi waktunya tidak. Pokoknya dia melihat kita. Nah, ini komunikasi kita ada di amalan-amalan Ramadan sebetulnya. Dapat kajian ini dulu? Ya. Wahum fi makanin wahidan yusama birazata wa yumkinuhum ru'yatul dunya wal akhirat. Ya. Mereka berada di suatu tempat ya yang namanya barzah. Bisa melihat dunia dan akhirat. Ulama lama menegaskan begitu, sahabat menegaskan begitu. Mereka tahu tentunya wallahu alam apakah dari etika, apakah dari sabda. Anung tidak akan memperdebatkan itu. Lafaznya tidak dikurangi dari kitab-kitab lama. Runutnya gini, wa huwa alamul barzaki. Kusmatun. Itu sekat. Buka sekatnya. Assalamualaikum ya ahlul barzakh. Qalbu qafi. Ulaika ladinahum kubaraul kuburi kubaraul barzaki yumkinuhum ru'yatul dunya wa yumkinuhum ru'yatul akhirati wa hum fi makanin wahidan yusama birajata wa yumkinuhum ru'yatul dunya wal akhirati. Anung tidak akan urai ini. Antum lafadzkan aja ini.
mudah-mudahan dicekek sama siapa. Coba yakinlah, ya. Nggak ada siapa kalau nyebut kayak gitu. Itu bukan hijab. Nah, ini nggak dong share keluar, ini sabinya. Ya. Jadi batas antara alam dunia dan alam akhirat yang disebut alam barzah, ya. Ini pula menjadi tempat manusia mendapat balasan amal perbuatan selama di dunia. Yakin nggak? Kalau di alam barzah ada siksa kubur. Yakin nggak? Kalau nggak yakin murtad entun. Ada di Quran. Karena orang sudah mulai ngungkit-ngungkit ini nggak ada siksa kubur. Murtad entun. Karena ada 2 dalil di hadis dan Quran. Nanti nung bahas. Kenapa di barzah bisa ada siksaan kubur? Dia dikembalikan ke alam dunia disiksa. Al-jiwa. Dibuka hijabnya, barzah tadi dimasukkan disiksa dulu. Tok. Dia tetap melihat kita, minta doa. Nah pas kita mendoakan, pas antum hadir dia balik lagi ke barzah. Paham keterangannya? Apakah bisa merasakan itu waktu kita ziarah kubur? Belum. Kita ilmui. Korin ke korin aja deh. Korin tuh urusan di sini, nggak urusan barzah. Ya. Di sana ada munkar dan nakir di barzah itu. Gebuk. Pindah ke barzah. Tunggul hitam. Bisa kedengaran yang ahlu hatib nangis, ngejerit. Aduh ngaji nakut-nakutin bodoh teuing. Mada juga deh, cuek aja deh kita dimasuki Ramadan ini. Kenapa Ramadan ada kaitan dengan ini? Karena Ramadan salah satu kalau kita pahami adalah doa permohonan ampun yang paling mustajab. Enggak melihat banyak besarnya doa. Ada waktunya. Pede aja orang itu. Seperti tiap hari dikabul aja doanya. Betul kan? 10 hari itu salah satu itu pertolongan kita. Dan itu juga bisa membantu orang-orang yang dulu. Terutama yang terkait dengan asab. Jadi ada batas antara alam dunia dan alam akhirat yang disebut barzah. Ini pula yang menjadi tempat manusia mendapat balasan amal perbuatan selama di dunia. Yakin? Itu sebabnya ada istilahnya yang kita kenal yang sering jadi perdebatan, siksa kubur. Ya, kan banyak siksa kubur. Ada yang menafikannya, ada yang meyakininya, ada yang separuh percaya. Kan zaman sekarang gitu. Ya. Manusia akan bertemu, ditanya, diperiksa amal perbuatannya semasa di dunia oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi kan nggak mungkin deh logikanya gini. Allah menciptakan munkar dan nakir dengan tugasnya kan di situ. Nggak mungkin deh nggak ada siksa kubur dengan diciptakan munkar nakir. Nggak ada siksa kubur tapi dia meyakini malaikat munkar nakir, kan aneh. Aneh nggak berpikirnya? Logika aja di situ udah suatu dalil itu. Yakin ada malaikat munkar nakir, nanya kok nggak yakin ada siksa kubur? Ini kenapa Anung tegaskan? Karena ada yang kurang meyakini. Masih diperdebatkan. Ulama lagi. Aneh kan? Ya. Kalau nggak percaya ini itikad, murtad. Fikih. Alul pikir, coba kita merenung dan berpikir, berhenti, ikuti tuntunannya secara jujur. Ada nggak siksa kubur itu? Jangan berdebat. Karena ada dasar istidlal dalilnya sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Ini dia nggak andong buang matanya, bersih. Ya. Ida
kubiral mayyitu au qala ahadukum attahu malakani aswadani asrokani yuqalu li ahadihima al munkaru wal karinakir fayakulan makunta takulu fi hadarajuli fayakulu makana yakulu. Apabila mayat ida kubural mayitu, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikubur, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, black and biru apa? Blue. Blue. Itu sering ngimpi enggak? Kalau mimpi black serem nih. Kalau mimpinya biru, wah kadang nih. Gitu. Nanti ini salah satu tafsir. Jadi kalau melihat orang-orang itu the black, the blue, udah deh. Nggak perlu dijabar. Wah ini mantikinya ke warna nih. Itu hadis sahih loh. Ya. Malakani aswalani asrokani yakululi ahadihima. Ya. Ia akan ditadangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya yang disebut munkar dan yang lain nakir. Nah. Keduanya akan berkata, apa pendapatmu tentang orang ini Nabi Muhammad? Maka ia menjawab, sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Nggak ngebahas dulu ini, tunggu Rai dulu nanti. Kalau kita secara fikih lain ceritanya nanti. Kesana kan. Udah, jangan dibahas. Ini pokoknya ada dua malaikat keyakinan gitu ya. Bila seorang manusia dapat menjawab rangkaian pertanyaan dari kedua malaikat the black, the blue, itu aja. Dengan benar, khususnya the blue, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur. Sifatnya membiru, bercahaya, terang. Maka terangi kuburnya, ada doa. Ya. Hingga sampai datang hari kiamat. Yakin nggak? Atau supaya yakin kita paksa dimasukin dulu orang-orang yang degil nih ke situ. Jawaban dari pertanyaan tersebut dikembalikan lagi dari bukan pintarnya menghafal jawaban seperti kata-kata munkar nakir. Bukan cerdasnya menghafal ayat itu. Tapi dari kebiasaan perbuatan manusia sama hidupnya. Itu yang menjawab. Berarti yang menjawab akhlaknya. Bukan mulutnya. Akhlak telinga, akhlak mata, akhlak tangan, akhlak kaki. Yakin gak? Berapa banyak tangan ini dipakai untuk kejelekan? Dijawab itu. Itu yang menjawab. Dan itu kan ada di hadis uraiannya. Ya. Karenanya keberadaan alam barzah juga sebenarnya ditunjuki oleh firman Allah. Nah sekarang tanya deh yang ahli-ahli. Pinter-pinter nih. Kira-kira Qurannya ayat apa? Firman Allah. Dibaca Ikhwan ini secara global aja pasti suratnya Al-Mu'minun. Pasti ayatnya mendekati ayat-ayat Yero 100 baca. Ayatnya Al-Mu'minun ayat 100.
dibangkitkan. Jelaskan ini. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Misalkan, ya, sekali-kali tidak. Yang nilai bukan ucapannya, bukan hafalannya. Ya. Itu kan dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka itu poinnya. Ada baja. Jadi dikeluarkan. Ada baja. Kalau dia dimasukkan ke baja, berkat siapa? Nah, walaupun dosa. Berkat doa kita masukkan. Tenang aja. Oh ini tentu ini paham. Halo? Paham? Maka pas kita mendoakan di kubur almarhum yang kita sayangi, boleh menyebut ya Allah masukkan dia ke barzakh. Duduk. Itu keren bro. Itu bahasa rohani wilayah tengah. Kita masuk ke wilayah tengah nih, puasa kedua. Ayat ini kan menjadi bukti. Bukti kan bahwa ada siksa kubur. Mau berdebat gimana nih? Nah, ya. Betul kan? Bisa jadi risalah pribadi enggak? Bisa jadi kekuatan keyakinan pribadi enggak? Untuk bisa menolong orang yang sudah dulu enggak? Untuk keseriusan kita berdoa kepada almarhum yang kita sayangi. Nah, itu pertanyaannya. Enggak cuek-cuek aja. Apakah salah yang mengucapkan? Anda berhadapan dengan Quran, hadis. Bukti itu alam barzakh di tempat manusia menanti hari kebangkitannya, dan di sana ada siksa kubur. Selain itu firman Allah juga dikuatkan lagi di Arum. Supaya jangan diperdebatkan sekarang. Gimana baca? Yang menyebutkan alam barzakh menjadi tempat singgah manusia hingga hari kebangkitan. Di sana penekanannya. Coba dibaca. Arum ayat 56. Wa qalal ladzina Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Halo, betul nggak? Ada nggak orang yang gitu sekarang? Jadi kita gimana? Yakin tadi harus dengan ilmu kan? Harus bertolak ilmi kan? Harus mengupas kitab-kitab lama kan? Harus membaca mentadaburi Quran kan? Dengan mulut yang benar kan? Apakah bisa diandalkan sendiri untuk mencapai titik pemahaman seperti ini? Terkaitan dengan alamat amal Ramadan? No. Secerdas apapun nggak bisa sampai. Yang dulu nggak akan sampai kalau tidak ada kitabnya, tidak ada yang menunjuki behitnya. Mungkin berilmu, mungkin yakin tuh. Apakah percaya itu tidak ada dasar? Percaya
Maka ilmu dulu baru yakin. Mencari ilmu ya datang. Kau belajar sendiri, diam sendiri, mati besok kamu kelaparan itu. Kita yang mengandalkan memohon doa, kan kasihan banget kayak gitu kan. Masya Allah, ini ruginya manusia sekarang. Kok marah-marahan dong? Tapi yakin kan? Ayatnya jelas di Arum tuh. Mati itu ketetapan Allah. Udah yakin, nah benar gua di hari kebangkitan tersiksa juga ya. Nyesal saya dulu nggak yakin. Kan jelas Allah berkata begitu. Itu kan banyak terjadi. Mau main-main juga dengan Ramadan, Masya Allah, Masya Allah. Ngaji di sini jangan lihat level, jangan lihat strata. Ikhlas kerja datang, memang kita nggak berilmu, yang duduk juga nggak berilmu, enggak. Kecuali dengan akhlak keikhlasan kita mengaji maka didapatkan hikmahnya. Setelah mengetahui, alhamdulillah, bahwa keberadaan batas antara alam dunia dan alam akhirat ditunjuki justru oleh firman Allah Al-Quran, tentunya kita sudah lebih yakin kan. Tidak mungkin mendebatkan lagi tidak adanya siksa kubur kan. Oke, mereka yakin siksa kubur tapi di mulut, tapi dia baru berani main-main kan sama juga gak yakin. Menjadikan motivasi seharusnya untuk bisa meningkatkan bekal amal soleh untuk di akhirat kelak dalam kehidupan sekarang. Mumpung masih waktu, khususnya di bulan Ramadan ini, karena di sana banyak yang disebut apa? Di Ramadan itu kasih sayang Allah. Bonusnya. Hanya Ramadan banyak bonusnya. Bukankah Ramadan ada pengampunan dosa? Disinilah urgensinya kita memahami amalan-amalan bulan puasa khusus Ramadan secara benar. Tidak sebelah fikih ke fikih, tidak. Karenanya dunia dan akhirat ini kan menggambarkan dua keadaan yang sangat berbeda yang harus diilmui dengan benar dan harus standar akliyah pikiran filsafat kita, kan? Dengan benar. Itu berbeda. Sesuatu yang dekat, sesuatu yang rendah adalah namanya dunia. Namanya dunia. Setuju? Yaitu segala sesuatu sebelum datangnya kematian. Itu sesuatu yang rendah. Sementara sesuatu yang lambat perlu kesabaran dan ada di akhirat. Di akhir, adanya di akhirat. Betul, makanya lama. Logikanya kan gitu. Yaitu segala sesuatu yang datang setelah kematian. Namanya sesuatu akhir. Sifatnya lama. Sesuatu yang pendek, sifatnya dekat, rendah. Pola berpikir kan begitu benar tuh. Betul kan? Bukan dunia meski secara lahiriah. Ya, jadi artinya begini. Sesuatu yang datang setelah kematian itu sifatnya lambat, akhirat. Sementara ilmu dan amal, ilmu dipraktekkan dan amal yang menyertai kita sesungguhnya bukan bagian dunia. Ilmu dan amal itu sesungguhnya bagian akhirat. Jadi antum datang kemari, diilmui, diamalkan, itu antum sudah duduk di akhirat. Kok gitu ya? Jangan salah berpikir kita.
Jadi gini, ilmu dan amal yang menyertai kamu sekarang dalam keadaan kehidupan, sesungguhnya itu akhirat, bukan dunia. Yakin gitu? Bukan bro, bukan. Makanya karena sifatnya lama orang datang ke pengajian karena ilmu. Sifatnya lama itu, akhirat malas. Ini menang orang filsafat nih. Kok filsafat lagi? Ya memang masalah kerancuan berpikir lulusan cara Quran. Walaupun secara lahiriah dilakukan terjadi di dunia. Jadi dengan keyakinan pola berpikir tadi, kalau antum datang ke majelis ilmu dan kemudian diamalkan ilmunya, berarti antum sudah berada di akhirat. Yakin? Yakin ya? Nah, betul kan? Nah. Jadi mau jalan-jalan ke akhirat, barja dulu, ya datang kemari. Makanya tempat ini, tolong dikasih adab. Tidak antum aja yang duduk sini. Tidak. Kita belum murni ke akhirat. Ada makhluk-makhluk yang belum murni ke akhirat. Dia masih tunggu di barja. Ada levelnya, stratanya. Di sana yang mondar mandir tuh. Antara tunggul hitam dengan barja. Duduk belah sana. Ya kan? Ngintip-ngintip aja gitu kan. Ketangkep maksudnya? Jadi udah jelas, ilmu dan amal yang sedang kita amalkan sekarang, yang dihadiri sekarang, sesungguhnya antum itu akhirat. Bukan dunia, walaupun secara lahiriah dilakukan dan terjadi di dunia. Benar atau salah bahasanya tuh? Karena itu di Al-Quran ada 2 ayat atau firman Allah yang menggambarkan tentang dunia. Di Quran ditegaskan. Pertama Al-Hadid ayat 20 dibaca tuh. Gambarkan dunia itu gimana sih sebenarnya? Mungkin ini ya, kalau dia baca. Dalam nama hayat dunia. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya.
Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Betul, kehidupan dunia itu kesenangan palsu. Setelah kita paham, betul. Mau dikejar juga dunia. Sementara ngacuin akhirat. Nggak cerdas antum hidup. Apalagi ada waktu yang sangat potensial. Ramadan. Bodoh bener kita hidup. Kalau nggak ada Quran kita gimana itu? Banyak orang tahu masalah ini, tapi harus diilmui secara benar kan? Sedih dong. Masih main-main juga. Sementara alam udah berdakwah. Hakikat puasa waktu yang ditentukan Allah itu tidak teraba. Apakah hak Jibril sekarang? Mesti gimana? Masya Allah. Itu ayat pertama ya. Ditunjukkan begitu dunia. Ayat kedua, ada yang tahu? Ali Imran. Ayatnya pasti 14. Baca. Juyina linnas. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Gak bisa ngomong itu. Udah jelas ya. Kita memperipati kehidupan dunia yang skala prioritasnya mesti kita dulukan karena ada waktunya. Boleh kita mengambil dunia, tapi ada waktu yang harus kita akhiratkan penuh. Kita nggak sadar itu. Masih banyak yang berbangga dengan dakwah, masih banyak yang berbangga dengan harta, benda-benda yang nggak berguna. Sedih dong. Nah kan kita ini yang memahaminya harus mengingatkan. Jangan menyesal lah. Ada waktu yang sangat betul-betul mujarab yang diberikan Allah untuk bisa memakrifati kehidupan dunia. Tolong berubah, dimasuki wilayah akhirat. Masih berpikir emas di bulan Ramadan. Aneh. Masih banyak yang berlomba-lomba aneh. Ya. Udah gak perlu tenar. Biar tenar ke langit. Itu sesungguhnya di putaran kedua ini. Hati-hati. Karena putaran pertama kita kan mandi. Kedua ayat ini terkandung adanya kenikmatan dunia kan. Kekal gak? Jangan mudah terkesima. Yang duduk belum tahu nih, tahun depan akan sampai atau tidak, nggak ada yang tahu. Antum juga begitu. Namun demikian, Allah juga mengingatkan bahwa dunia ini merupakan permainan. Canda juga diingatkan. Banyak peringatan agar berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang sudah diprediksi mendekati kiamat kubra. Bukan kata orang.
Banyaknya kenikmatan yang bisa membuat kita melupakan kehidupan berikutnya, itu akhirat. Dalam puasa Ramadan termasuk dosa merusak pahala puasa. Aduh, ini udah tinggi lagi nih kaji. Benar kata? Renungkan aja. Adapun kenikmatan dunia meliputi nikmat yang sifatnya bisa mendatangkan manfaat. Itu yang kita ambil. Boleh ambil, tapi ada manfaatnya enggak? Makan, ada manfaatnya enggak di perut? Itu kan? HP, ada manfaatnya enggak di perut? Di pikiran. Enggak sibuk aja. Dunia. Medsos ada manfaat kan enggak untuk umat? Bukan jahil, bukan cari duit. Enggak, bukan waktunya sekarang. Jadi fikih yang sifatnya tasawuf, fikih yang pada tempatnya harus tegas di Ramadan itu. Bukan tegas, bukan bahasa ego, karena yang ngandung hanya mewakili bahasa dari Quran. Jadi jelas di Ramadan itu kenikmatan ambillah, tapi bermanfaat tidak. Seperti fisik lengkap, sehat, serta nikmat makanan yang diminum, pakaian, hal-hal yang punya manfaat lain tidak. Adapun nikmat yang sifatnya untuk menolak mudarat pada waktu Ramadan, seperti dijauhkan dari cacatnya nafsu, kesulitan dan kejahatan, itu semuanya sesungguhnya akan betul-betul berlipat ganjaran antum. Tentunya dari Allah. Ini sangat banyak sebetulnya di bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Jadi kehidupan zaman sekarang orang menyebutnya zaman now, gitu ya. Jadi tadi tegang bener ya kayaknya ya, enggak ya? Tenangin dulu deh. Tapi sampai saat ini kita setidaknya berbeda wawasan kita, meyakininya tidak berbeda ya. Kehidupan zaman sekarang ini kita sering terkebiri dengan lompatan yang sangat cepat, khususnya sains dan teknologi. Kecil ya dong tuh. Kecil. Tidak sombong tuh. Kalau berhadapan dengan Quran belum seberapa. Bila perlu bakar itu Dajjal tuh yang di tangan. Lompatan yang sangat cepat, khususnya dengan penerapan teknologi, sehingga memudahkan kita dalam menjalaninya, seperti smartphone. Apalagi yang setiap kurun waktu terus berubah, berkembang teknologi itu. Terkebiri kita di sana. Pada loncatan Quran sudah berubah tempat dimensinya. Kecerdasan yang hakiki. Tidak memerlukan smartphone. Tidak. Berani ngadu orang yang sudah memahami makrifatullah dengan makrifat teknologi, berani ngadu dong. Mobil listrik yang canggih sehingga mengemudi bisa luasa muka HP maupun tablet, kan gitu. Temuan-temuan baru lainnya yang berbasis teknologi, waduh, mabok kita. Terkebiri kita zaman sekarang. Termasuk ulamanya juga banyak yang terkebiri. Ini kan merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tadi itu. Tapi jangan saingi ilmu aku. Tahu tempatnya. Hak waktuku saat ini Ramadan. Janganlah sampai kita melupakan hak-hak Allah. Jangan lupa kita menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Makanya Ramadan yang benar, hilang itu smartphone. Kawat penuh.
Intinya di kodrat zamannya sekarang kita hidup, bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan ini. Kan itu intinya. Abu Musa al-Asy'ari menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, sahih nih, man ahaba dunyahu arradi akhiratahu lil qatari wa man ahab akhiratahu nala dunyahu faqad damal abadiyata alal faniyati. Barang siapa mencintai dunianya, maka ia telah membahayakan akhiratnya. Kita sering tidak sadar bahwa kita sedang mencintai dunia. Banyak yang nggak sadar. Bahaya dunia akhirat antum. Dan barang siapa mencintai akhirat, maka ia mendapatkan keduanya. Jadi prioritasnya bukan meninggalkan teknologi, tapi ada waktunya. Masuki waktunya dengan benar. Maka utamakanlah sesuatu yang kekal atas sesuatu yang fana. Ini hadis. Di mana yang lainnya Rasulullah lebih memperjelas lagi di sabdanya nih. Ya. Terkait sikap yang akan diambil dengan sabdanya begini. Dalam Ramadan ya. Agak panjang, dong jabarkan aja. Supaya lebih memahami dan lebih menikmati ya. Kalau diandung ya. Dengan berilmu kita, amalan kita akan nikmat loh. Ya. Innal mu'minina yusibuhu hamani yukliku ala mautin qad madali annahu la yadri ma faullah subhanahu fi dalikal mauti wa yukliku ala mautin yatili anna la yadri ma qadallah fihi fal yaud alla badrizkon li nafsihi farizkonan minad dunya lakharatihu warizkonan min hayatihi li mautihi warizkonan min sababihi li kibirihi fa inna dunya kullikot min ajlika wa anta khalaqtu min ajli wala akhirati waladi anabi addihi ma ba'dal maut man talaba ridha wa ma badal dunya min marji'a ilal jannatu awan nar. Agak panjang hadis kedua ini. Orang yang beriman dilanda dua kekhawatiran sebenarnya. Khawatir akan ajal yang telah berlalu karena ia tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat di dalam ajal tersebut. Dan khawatir akan ajal yang akan datang sebab ia tidak tahu apa yang Allah putuskan di dalamnya. Maka kata Nabi dari Allah, hendaklah seorang hamba menyiapkan bekal untuk dirinya, bekal dari dunianya untuk akhiratnya, bekal dari hidupnya untuk matinya, dan bekal dari masa muda untuk masa tuanya. Sesungguhnya dunia diciptakan untuk kalian, tetapi kalian diciptakan untuk akhirat. Dunia itu diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan bukan untuk dunia. Masuki wilayah akhirat itu. Demi dia, demiku, ya Allah, yang diriku ada di tangannya. Doanya kan gitu. Setelah mati tidak ada lagi permintaan, kerelaan. Dan setelah dunia tidak ada lagi tempat kembali kecuali surga atau kan neraka. Nar. Di sini udah paham deh hadis ini.
Karenanya kehidupan dunia bukanlah disia-siakan dengan kesenangan kemewahan. Bukan nggak boleh diambil. Namun istilah kehidupan ini dengan cerdas. Isilah dengan cerdas. Tolong ke depan. Isi kehidupan itu dengan cerdas. Sehingga kita bukan menjadi subjek. Antum jangan jadi subjek, jadilah objek dari Allah. Paham? Paham? Terasa apakah kita jadikan subjek? Diuji terus. Kalau antum jadi objek, jadi sumber kebaikan untuk orang lain. Raihlah kesuksesan secara islami tentunya. Kuasailah ilmu dengan benar secara islami tentunya. Teknologi secara bijaksana. Bukan nggak boleh. Jadilah kita generasi unggul. Kamilan doanya. Ada di Ramadan. Yang selalu tiada melupakan untuk memenuhi hak-hak Allah. Selamat kita menjalani ibadah puasa di fase putaran kedua ini. Perbanyak doa permohonan keselamatan dunia wal akhirah dengan sesempurna-sempurnanya. Jangan hanya dijadikan ritual, bahkan hanya dijadikan budaya kebiasaan per tahun saja. Rugi kita. Sangat merugi antum. Semoga kita termasuk golongan yang diridhoi dan dicintai Allah. Amin. Sering kali kita memanjatkan doa keselamatan dunia dan akhirat. Sering. Ruhnya mana? Maka seandainya saja setiap muslim itu mengetahui bahwa Ramadan bisa mendekatkan kita kepada harapan, kita tidak akan membiarkan setiap detik, setiap waktu hanya dengan bermain-main di Ramadan. Gak mungkin. Kalau sia-sia gak mau. Untuk keluar pun gak mau. Buka Quran, buka Quran. Mampu antum itu. 11 bulan ada masanya kita menjadi baik. Jangan sampai bulan ini mengingatkan lagi masih ada 20 hari berlalu dengan sia-sia. Masya Allah. Seperti yang kita ketahui, Ramadan bertujuan untuk mengantarkan keimanan kita kan. Keyakinan kita secara benar, secara diilmui. Untuk mencapai ketakwaan kan. Dimana keyakinan kepada hari akhirat adalah satu tanda dari ketakwaan kan. Tandanya apa? Yakin gak di akhirat dengan kehidupan, dengan siksa barza? Hal tersebut diterangkan Allah dalam kalamnya Al-Baqarah 1-5. Ini sudah sering kita baca di istilah dalil puasa. Kewajiban puasa Ramadan kan itu putarannya. Karenanya mengenai karakteristik orang-orang yang bertakwa di ayat keempat kan sudah disebutkan. Anda ingatkan lagi. Wabil akhirati hum yunkinun. Mengulang. Wabil akhirati hum yunkinun. Serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Yakin. Dan kita harus memasukinya yakin. Dengan sepenuhnya. Kan sampai situ titiknya harus memasukinya. Oleh karena itu, tanda ketakwaan kita yang benar. Yakin, keyakinan, seyakin-yakinnya itu aja dulu. Tapi kalau nggak ada dasar ilmu, yakin hilang. Akan negeri akhirat yang menjadi target di Ramadan. Penuh tuh 30 hari. Target kita akhirat. Bukan dunia, bukan 11 bulan ke depan, sudah lepas lagi. Efeknya kalau kita targetnya akhirat 11 bulan pun akan ditargetkan akhirat. Harus dicapai melalui peningkatan pembinaan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini kan. Bukankah di setiap panasnya terik matahari di bulan Ramadan seharusnya panas?
kita sering diingatkan betapa sengatan api neraka sangat panas. Bahkan di setiap lapar dan hausnya puasa harusnya menjadi pengingat kita pada siksaan di alam barzah dan akhirat yang diderita oleh para penghuni neraka. Karenanya Allah berfirman, penutup kaji, adukkan 43, 46. 43, 44, 45, 46. Jadi itu isi doa kita putaran kedua Ramadan. Mas suratnya 10 hari, bukan minta banyak duit. Adukan 43, 44, 45, 46, pendek-pendek ayatnya. Dibaca Iman. Inna syajarataz zaqqum tu'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kawalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Nah ini ayat ini bukan dirapalkan. Itu ayat pengingat, harus banyak doa. Itu perbandingan begitu pohon jagung itu kalau kasih panas mendidih di perut, begitu pedihnya. Ya kan? Itu harus dihilangkan dengan apa? Tahan ngomong, puasakan perut. Setuju? Kan itu amalan sudah dilakukan, doanya ada, kamilan itu. Ya. Nah, jadi nanti pas dikasih ini doanya itu dibaca. Itu pengingat, puasanya benerin. Ya. Untuk bisa lebih meyakini betapa mengerikannya neraka, mari kita renungkan penggalan sebuah hadis qudsi ya, yang dimuat dalam kitab Al-Mawaiz fil Ahadis Ad-Qudsiyah ya, disusun oleh Imam Al-Ghazali. Lihat aja itu referensi bukunya. Allah berfirman, ayuhal insanu kaifa yumkinuka antakuna asyan wa anta hatta fis syamsi horiqati la tastati'u an tatahamal al-hara. Wahai manusia, bagaimana mungkin engkau berbuat durhaka padahal pada terik matahari saja kau tak kuasa menahan panas. Bakar itu pakai korek tangan. Nah, lebih gawat dari itu. Lalu untuk siapakah neraka itu? Itulah kelanjutan hadis qudsi tadi. Ya ayuhan nas, ini lam kolak jahannam illa liladina kafaru aladina yuhibu anayata azzaru aladina yuhibu riya'a aladina yuhibu adawaladaihim aladina layurudina an yuada jakata min ba'din min awalihum waladina yajanuna waladina yuhibuwana al-ajiratu wasyakara wadi al-ayatamu wal jirani koyinina wal ahlul nabi wa ahlul ajirani wa qawamu tabu wa muwasiamilu sholina badallah sayiatihim hasanatan innallah ghafurur rahim. Wahai manusia, aku tidak menciptakan neraka. Untuk siapa neraka? Kecuali untuk orang kafir, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka pamer, orang yang suka menyakiti kedua orang tuanya,
orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya, orang yang berzina, orang yang suka makan rente, pemabuk, orang yang berbuat aniaya pada anak yatim, tetangga yang berkhianat, orang yang suka meratap, dan orang yang suka menyakiti hati tetangga. Sedangkan terhadap orang-orang yang bertaubat, beriman, berbuat amal kebaikan, Allah akan menggantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penjelasan kondisi di wilayah kedua, kenapa kita mesti banyak berdoa. Jadi sudah jelas, setidaknya itikad keyakinan kita tidak main-main lagi di amalan putaran kedua, makin tinggi makin tinggi. Mudah-mudahan antum dirasakan saja deh mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan meminta dilihatkan. Ya. Betul? Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.